Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, kayak yang kalian bisa lihat, kali ini kita akan unboxing beberapa produk dari Aputure. Dan di sini ada 2 buah kardus. Dan gue rasa ini akan sangat menarik. Karena gini, sebenarnya ini not juga buat Aputure karena mereka mulai gegabah mengirimi barang tanpa ada ngabarin gue sama sekali ya. Tiba-tiba dateng, gue harus bayar bea cukai. Tapi ternyata dateng besar, jadi gue rasa ini adalah salah satu gear produksi mereka juga. Jadi ya oke lah gitu kan. Walaupun tidak ngabarin, justru jadi sebuah surprise yang menarik di awal tahun. Nah ini kalau gue lihat di sini ada beberapa detail. Bentar, lu nggak usah maju Ska. Oh ya, di sini ada kertas. Ada alamat gue, tapi cuman di kertas ini ada tulisan LED Video Like. Jadi di sini gue expecting ini adalah sebuah lighting terbaru dari brand Aputure. Mungkin yang cukup low budget yaitu Amaran 100D dan 200D. Gue nggak tahu, kita sama sekali belum buka. Kalian bisa lihat nih masih segel dan ya ini gede banget. Thank you so much Aputure buat ngirimin. Walaupun gue nggak tahu isinya apa nih. Walaupun kalau kita buka gitu toto ciki ya, it's okay. Tapi nggak mungkin juga gitu kan. Oke, langsung aja kita buka ya Ska ya. Kita buka satu persatu. Di sini ada 2 kardus. Oke, ini dia. Dalamnya packagingnya gede juga. Tapi dalamnya gue kira ada beberapa kardus, cuma 1 kardus ternyata sangat besar. Sebentar guys. Oke, ini dia. As expected, ini adalah Aputure Amaran 100X yang ini. Sebenarnya gue nggak tahu ada yang belakangnya X, tapi sorry. Mungkin kita termasuk early access kali ya di Indonesia. Karena setahu gue produk ini belum ada yang jual di Indonesia, tapi mungkin segera karena produk-produk Aputure banyak beredar juga di Indonesia. Cuma ini kita dikirimi langsung dari pusatnya. Ya ini Aputure Amaran 200X. Gue nggak tahu ada yang tipenya belakangnya D atau enggak, tapi ya ini tipe X. Dan kita buka satu persatu. Ini impresi dulu aja ya. Kita nggak langsung review di sini. Kalau kalian memang pengen review yang lebih in-depth-nya, silahkan komen di bawah. Tapi kita cukup banyak lighting di sini ya. Untuk video ini aja di-shoot dengan begitu banyak brand lighting. Jadi gini, mungkin gue sambil jelasin dikit. Setahu gue si Aputure Amaran ini, produk COB Like ini, itu ditujukan untuk masuk ke ranah entry LED light, entry level LED light. Jadi kalau sebelumnya kita tahu kayak Godox atau GVM itu adalah Aputure killer, ini ditujukan untuk mengkill makhluk-makhluk tersebut. Jadi Aputure nggak mau kalah di pasar tersebut. Jadi mereka membuat yang cukup low budget juga. Untuk harga sendiri mungkin nanti bisa ditaruh oleh Eko ya, karena gue nggak mau salah. Jadi kita taruh harga globalnya karena belum tahu juga di Indonesianya berapa. Dan ini produknya. Untuk dari segi packaging sih lebih profesional dari brand-brand yang tadi. Tapi ya nggak heran juga karena ini adalah brand Aputure, di mana mereka sudah bermain di gear-gear yang high budget juga. Ada dapat kabel power, adapter. Ini kardusnya kenapa ikut ke bawah? Ini ada buku manual, stiker Aputure, mangkok yang niat ya. Aputure selalu memberikan mangkok yang niat walaupun ini adalah jajaran low budget mereka. Dan lightingnya sendiri. Kalian bisa lihat, gue nggak tahu sih di kamera ketara banget atau enggak, tapi in terms of build quality ini jelas sangat berbeda dengan brand-brand Aputure lainnya, maksudnya produk Aputure lainnya. Karena di sini kita juga pakai yang COB 120 dan build-nya terasa sangat jauh berbeda. Di sini terasa cukup plastiki dari segi bodinya, sedangkan yang biasa dia berasa metal banget atau aluminium gitu kan. Tapi di sini sangat plastiki, tapi paling nggak build-nya lumayan rapih. Walaupun untuk beberapa potongan sih gue bisa melihat kayak ada gap-gap yang nggak konsisten gitu ya. Jadi ada yang gapnya agak longgar gitu, ada yang udah rapet banget. Ya, tapi karena ini berbahan plastik ya oke lah. Tapi niat banget, ada ininya juga, ada tutupnya. Untuk bowennya, switchnya di sini. Jadi kita bisa switchnya di ini, kita puter untuk masang modifier bowen juga.
Lalu ya ini LED-nya. Ini yang gue tahu sih dia kayaknya, dia kalau yang gue lihat tadi sepertinya bicolor atau bisa diatur berdasarkan color temperatur ke warm atau cool. Ya, kalian bisa lihat dari 2700K ke 6500K. Menarik. Works with Sidus Link. Mungkin ini semacam aplikasi gitu. Nah, memang yang menarik sih gue ngeliat dari review-review luar, dia bisa nyambung ke aplikasi dan memberikan suatu efek yang menarik. Nanti kita cobain, mungkin di reviewnya, karena di sini kita impresi dulu aja. Dan gue mau lihat yang satunya dulu. Tapi nanti kita tes nyalain juga ya. Sama, kita dapat kelengkapan yang sangat mirip. Dapat mangkok lagi. Ini dia yang versi 200X. Sangat mirip ya. Dari segi build quality-nya juga mirip banget. Bodi plastik tapi cukup rapih. Terlihat juga cukup rapih ya, maksudnya finishnya. Mungkin pemilihan warna abu-abu membuatnya lebih terlihat, punya gap-gap potongan-potongannya gitu. Tapi ya menurut gua mungkin kalau warna hitam akan lebih oke. Jadi sini menggunakan, dia ininya juga proper sih untuk lehernya. Cukup menarik. Kita akan coba tes menggunakan light stand. Kita cut dulu sekarang. Oke, ini kita udah ada light stand. Dan ini berdirinya belum bener. Kita coba mungkin yang 200X. Gue nggak tahu dayanya yang 200X apakah mungkin dia 200 watt. Karena kalau dia 200 watt harusnya sih dia kenceng banget. Kita akan pasangkan. Tapi enaknya yang plastik gini kalau ruangan kalian grounding itu harusnya jadi nggak terlalu masalah ya. Karena kita waktu pakai si COB 120 studio kita grounding, bawahnya masih lantai gitu kan. Dan itu tiap ngatur pokoknya kalau yang dulu kan metal jadi gitu. Nah ini dengan dia plastik harusnya nggak masalah dengan grounding. Walaupun studio kita sekarang udah nggak grounding karena sudah dilapisi oleh vinyl. Oke, nggak usah nengok gitu dong. Kita akan pasang ini juga high quality semua ya. Ini bahkan kabel powernya punya semacam switch. Agak berlebihan, tapi nggak apa-apa. Gua appreciate itu. Ini juga terasa well built banget. Oh, ini buat ngegantung. Agak lucu ya. Kenapa dia nggak pakai velcro aja kayak yang di situ? Yang 120 bukan velcro sih, tapi kayak strap gitu. Tapi lucu aja. Kenapa dia memilih kawat logam? Kita bisa gantung. Dan karena gue barangnya barang Singapura ya, kayaknya kalau dikirimin tuh. Jadi kita butuh adapter. Semoga tidak mati lampu. Dimensinya juga cukup compact ya. Cuman di sini kenapa gue bahas itu buat sedikit catatan karena dia walaupun compact dia kabel ini akan sedikit menjulur ke sini. Jadi itu di review luar jadi pembahasan juga. Gue sih nggak ada masalah sama sekali. Apalagi dia enteng juga. Jadi buat dipakai gue rasa oke-oke aja. Oke. How do we? Oh di sini ada tombol. Ini standnya enak loh. Cukup solid gitu. Gua rasa bakal awet untuk si tiltnya ini. Dia tidak menyala kah? Kita sangat bodoh. Kenapa ini ada di sini? Wow. Kayak intensitas yang lumayan dahsyat sekali ya. Oke, apakah kalian masih bisa melihat gue? Harusnya masih bisa. Jangan lebay-lebay banget gitu kan. Tapi ini key light dan fill light kita udah mati, tinggal lampu background. Dan ini biar enak mungkin akan gue pegang aja. Gue juga belum jelasin ya, kalau dia di dalamnya punya active cooling, jadi dia punya heatsink dan punya kipas juga. Kita arahin ke sana dulu aja kali ya. Mungkin bisa menghasilkan pantulan yang sinematik dari sebelah sini. Asik. Wah, ini di 10%. Kita kecepet. Dan ya, gua rasa ini sangat cukup untuk menjadi sebuah key light. Atau ke atas. Ini kayak rasanya kayak di studio banget ya. Wow. Dan kalian bisa lihat nih layarnya juga asik banget loh. Deketin sekarang. Jadi dia menggunakan layar yang sangat jelas terlihat walaupun dalam keadaan terang gitu kan.
Lalu di sini ada logo Bluetooth juga, jadi dia harusnya bisa diatur pakai aplikasi. Dan setahu gue dia memang akan ada efek-efek gitu kalau pakai aplikasi. Oh, ini bisa dipencet. Ini juga. Oh ya, mungkin berdasarkan profil tertentu kali ya. Tapi gue lebih milih knob aja. Kecuali dia punya efek-efek RGB gitu kan. Ini yang 200 sih, jadi nggak heran kalau intensitasnya sangat mantap juga. Dan oke, itu aja sedikit pengetesannya, kita nggak langsung tes yang cepet. Jadi kalau misalkan kalian memang pengen review fullnya, silahkan komen. Ini cuman early impression aja. Dan ya, dia ada active cooling beneran nih, gue anget. Thank you so much Aputur sudah mengirimkan ini, memperkomplit koleksi lighting kita di studio. Ada di sana ya. Wah. Ini lemari putih by the way, jadi dia cukup reflektif gitu kan ke arah sini. Dan kita nggak pakai key light, V-light lagi, dan ini terang banget. Oke, paling itu aja buat sedikit impresinya. Tungguin reviewnya, karena kayaknya sih gue pasti bikin gitu ya. Karena ini produk yang menarik juga, kita belum cobain efek-efeknya juga, jadi ya tunggu video reviewnya. Tapi untuk sementara itu dulu aja. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Terima kasih banyak sekali lagi buat Aputur Indonesia yang ngasih surprise gitu kan. Nggak ada WA, nggak ada apa, ngirimin produk ini. Thank you so much. Love you. Dan itu aja, kita sudahi video ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera Rizka, dan jangan lupa berkarya.